Gimana cara switch karir ke digital marketing? Digital marketing itu salah satu industri yang paling digemari di zaman sekarang, terutama karena fleksibilitas kerja, jenjang karir yang menarik, dan potensi bisa bikin bisnis sendiri. Jadi banyak sekarang yang pengen switch karirnya untuk ngerti digital marketing. Tapi gimana sih caranya mulai? Di sini kita bakal bahas banyak tips soal switch karir ke digital marketing, baik yang udah pernah kerja maupun yang benar-benar dari nol banget. Di sini saya bakal jelasin dengan bahasa yang cukup simple dan mudah-mudahan bisa dimengerti. Jadi kalau pengen nonton sampai habis, jangan lupa like sama subscribe video ini ya. Sebelum mulai, siapa sih saya? Nama saya William. Saya jadi digital marketing profesional udah mungkin 7 tahun lebih. Udah kerja di beberapa perusahaan dan bantu small medium business maupun brand-brand gede dalam digital marketingnya, dan lumayan sering ngajar bootcamp digital marketing untuk bantu orang switch karir, baik dari bootcamp yang mahal banget sampai yang murah. Jadi di sini saya mau share gimana sih pengalaman orang-orang yang sudah switch karir ke digital marketing dan gimana cara mereka bisa mendapatkan ROI yang sesuai lah dengan investasi yang mereka keluarin. Jadi sebelum mulai switch ke digital marketing, yang bakal saya sarankan pertama kali adalah coba evaluasi kemampuan yang dimiliki sekarang. Ada nggak sih kemampuan yang masih komplementer dengan digital marketing? Misalnya pengetahuan tentang bikin konten, pengetahuan tentang sebuah industri khusus, pengetahuan tentang misalnya memanage customer dan sebagainya. Pengetahuan-pengetahuan yang mungkin dipelajari di pendidikan sebelumnya maupun pengetahuan yang pernah dipelajarin pas kerjaan sebelumnya gitu. Ada nggak sih bisa komplementer? Karena itu bakal bisa membantu kita punya uniqueness dibanding orang-orang lain yang sedang mencari kerja. Jadi pertama kali yang kita bakal lihat adalah apa kemampuan yang kita sudah miliki, apakah kemampuannya related dengan marketing, kalau iya apa gapnya dengan kemampuan digital marketing, sehingga kita tahu posisi sekarang ini kita butuh belajar apa. Lalu yang nggak kalah penting adalah bagian digital marketing mana yang paling bikin kita menarik. Apakah dari sisi channel, apakah dari sisi pembuatan kreatif, apakah dari sisi penyampaian ke customer, apakah dari sisi data, karena digital marketing punya banyak aspek. Jadi perlu diperhatiin baik-baik di awal di riset apa kemampuan yang kita punya dan kemampuan yang kita punya sekarang dikaitkan dengan digital marketing yang ada sekarang. Menjawab pertanyaan ini bakal membantu teman-teman menemukan strength dan weakness yang bakal berguna buat mempercepat learning curve-nya nih untuk switch karir ke digital marketing. Oke, setelah tahu kondisi sekarang, teman-teman harus tahu apa aja nih rute-rutenya untuk switch karir. Gimana cara nyampe ke sana? Ada beberapa rute-rute umum yang biasa dipakai untuk mempelajari digital marketing supaya bisa switch karir dengan lebih cepat. 4 ini adalah yang pertama, belajar sendiri. Yang kedua, ikut bootcamp. Yang ketiga, ikut intern di sebuah perusahaan, tentu dengan posisi digital marketing. Yang keempat, ikut kuliah digital marketing atau yang punya jurusan spesifik digital marketing. Masing-masing ini punya kelebihan dan keunggulan masing-masing. Misalnya kalau belajar sendiri, cost-nya tentu paling murah, tapi tingkat kesulitan paling tinggi karena harus belajar semuanya. Tapi career path-nya tergantung kita mau belajar apa. Jadi kita bisa masuk ke bidang manapun di digital marketing tergantung interest yang kita punya. Bootcamp biasanya investasinya menengah ke tinggi, tergantung popularitas bootcamp-nya. Learning curve-nya cukup tinggi, banyak PR. Tiap minggu tuh hampir semua siswa bootcamp yang saya pernah bantu tuh selalu kesulitan dalam kecap dengan PR-nya, terutama kalau mereka masih punya kerjaan full time. Career path-nya lebih fokus ke output yang mereka di bootcamp sudah siapkan, misalnya udah performance, udah SEO, udah konten dan sebagainya. Karena bootcamp itu disusun supaya mereka bisa mengakuisisi semua ilmu dengan jangka waktu yang udah terprediksi dan udah ada guaranteed resultnya setelah lulus nih bisa belajar apa aja. Internship itu investasinya paling rendah, bahkan kita bisa dapat duit karena dibayar dari intern. Learning curve-nya moderate, biasanya intern ada pasangan badinya yang bisa ngajarin, jadi belajarnya tuh dari sana. Career path-nya lebih praktikal, jadi kalau misalnya saya intern di bagian performance, mungkin naiknya bisa jadi orang performance, atau misalnya intern di bagian kreatif bisa jadi naik jadi orang kreatif. Saya sendiri dulu sewaktu saya belajar digital marketing tahun 2013 itu awalnya belajar sendiri dulu, self-taught, terus ngambil intern, terus ngambil full-time position di sebuah agensi. Yang keempat, rute yang lebih common itu adalah ngambil kuliah atau formal education tentang digital marketing. Formal education ini nggak banyak di Indonesia tapi udah mulai populer sekarang. Biasanya either itu jurusan yang nempel ke marketing atau manajemen yang bakal diajarin tentang digital marketing. Investasinya tentu mahal karena perlu bayar kuliah dan sebagainya. Learning curve-nya tinggi karena nggak bakal cuma belajar digital marketing dan juga bakal belajar hal-hal lain yang berhubungan dengan marketing, fundamental dan sebagainya. Dan kuliah itu 4 tahun jadi lumayan. Learning curve-nya ada UTS segala macam. Tapi mungkin career path-nya lebih komprehensif karena yang dipahami bukan cuma digital marketing tapi marketing
marketing secara keseluruhan. Jadi setelah memahami rute-rute ini, teman-teman bisa tentuin mana yang cocok dengan kondisi keuangan sekarang, waktu sekarang, dan kemampuan belajar yang dimiliki sekarang. Itu yang paling penting. Untuk beberapa tahun terakhir setelah COVID, yang saya lihat itu paling banyak orang memilih jalur bootcamp karena ada rute akselerasi yang lebih cepat. 6 bulan udah siap buat switch karir. Sedangkan kalau dengan rute-rute lain mungkin nggak guarantee results gitu. Nah, ini saya bakal share beberapa tips dalam memilih bootcamp tanpa menyebutkan nama brand-brandnya karena macam-macam banget. Tiap bulan bisa ada bootcamp baru. Cuma gimana caranya memilih bootcamp yang cocok buat teman-teman. Komponen pertama yang saya bakal lihat itu adalah kurikulum sama siapa yang ngajar. Rata-rata kalau sekarang kurikulum tuh hampir mirip-mirip semua. Karena bootcamp tuh kebanyakan nawarin program yang agak mirip-mirip, terutama yang baru-baru. Yang cukup jadi pembeda biasanya adalah siapa yang ngajar di baliknya. Saya personally bakal prefer orang yang ngajar itu bukan orang yang datang dari internal bootcampnya sendiri. Karena biasanya kalau kayak gitu mungkin case study yang dibawa tuh terbatas. Hanya case study yang pernah dialami saat dia ngajar. Kalau misalnya ada bootcamp yang pengajarnya itu datang dari orang profesional, sudah kerja, terutama cukup high profile, itu lebih menjual. Karena kita bisa bukan cuma belajar kurikulum slide-nya, tapi juga belajar case study yang dia pernah miliki. Yang kedua, track record dari bootcampnya sendiri. Apakah bootcampnya ini reputasinya bagus? Apakah setelah lulusannya bisa lebih gampang mendapat kerja? Berapa persentase acceptance rate lulusannya buat mendapat kerja? Itu penting. Terus kayak kita bisa coba tanya ke alumni yang sudah ikut bootcampnya, reviewnya gimana, apakah mereka gampang dapat kerja dan sebagainya. Kita juga bisa tanya perusahaan-perusahaan yang sudah meng-hire lulusan alumni bootcamp ini untuk ngeliat mana sih bootcamp yang punya preferensi alumni yang lebih baik dibanding bootcamp lainnya. Biasanya kalau HR itu punya preferensi khusus kayak, oh saya lebih suka bootcamp ini karena lebih mature, anak-anaknya lebih inovatif, atau ada yang lain lebih kayak ini lebih lengkap nih ngertinya gitu, lebih siap kerja dan sebagainya. Itu juga bisa ditanyain, teman-teman bisa kayak coba say hi ke HR di LinkedIn gitu, kayak survei singkat kira-kira mereka prefer bootcamp yang mana sih. Ada beberapa red flag yang saya perlu kasih tahu pas teman-teman ikut sebuah bootcamp. Yang pertama itu adalah overpromise, alias janji yang terlalu berlebihan, biasanya berkaitan dengan janji dapat kerja. Jadi biasanya hampir semua bootcamp itu jualnya adalah teman-teman pasti dapat kerja. Tapi teman-teman harus perhatiin, ini nih outcome yang sangat sulit dikendalikan sama seorang provider bootcamp. Dan ngelihat kondisi sekarang, susah banget untuk mastiin seseorang bisa dapat kerja. Terutama dengan bootcamp, kayak ada salah satu bootcamp yang paling mahal, itu satu batch alumninya tuh bisa ada ribuan orang. Susah banget memastikan semua ribuan orang itu bisa dapat kerja di saat yang bersamaan. Sedangkan penerimaan industri kayak sekarang lagi pada krisis dan nggak banyak buka lowongan gitu. Jadi teman-teman harus perhatiin dengan benar-benar mana bootcamp yang terlalu overpromise dan mulai pasang tanda, oh ini kayaknya harus hati-hati nih karena nggak susah dipercaya. Yang kedua, nggak ada transparansi. Transparansi itu kita butuh dari sisi kurikulum, dari siapa yang ngajar, dari data-data lulusannya kerja di mana aja, siapa aja sih alumninya, terus kayak acceptance rate dari lulusannya itu berapa. Kita perlu tahu itu karena semakin terbuka datanya, semakin kita bisa analisis dan cari tahu kayak ini bootcamp yang bagus buat saya, ini yang enggak. Karena setiap bootcamp itu kan punya preferensi output job. Misalnya kayak, oh ini performance marketer, oh ini SEO, oh ini apa gitu. Kita bisa lihat, misalnya kita cek di LinkedIn, ada nggak sih lulusan-lulusannya yang beneran kerja gitu. Dan kita bisa coba cek di websitenya, terus lihat di LinkedIn orangnya beneran kerja di sana nggak gitu. Kita bisa coba PM segala macam. Yang ketiga, ini agak subjektif, tapi sebagai orang marketing, saya tuh selalu punya kesulitan untuk percaya dengan orang yang ngajar tapi marketingnya bagus banget. Karena saya percaya produk yang bagus tuh bakal tersebar dengan sendirinya. Jadi kalau misalnya ada bootcamp yang terlalu sales banget gayanya, sales yang mentok banget, itu saya agak-agak khawatir apakah mungkin ini salesnya aja yang bagus, mungkin produknya nggak sebagus itu. Jadi ini lebih ke perspektif saya sebagai orang marketing. Saya ngerasa produk yang, terutama dari sisi produk yang ngajar ya, karena kalau misalnya kita produk ngajar, itu kalau kita lebih kuat marketingnya dibanding produknya alias ngajarnya, artinya kayak ada yang ditutupin gitu. Jadi saya sendiri bakal agak waspada dengan tanda-tanda seperti itu, terutama yang kalau misalnya punya dedicated sales dan sebagainya yang sangat maksa kita buat join, itu saya bakal agak khawatir sih. Oke, let's say
kalian udah ikut apapun itu, bootcamp, intern, kuliah, atau belajar sendiri, gimana caranya dapetin kerja sih dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Di sini saya punya beberapa tips yang cukup praktikal buat teman-teman pakai. Buat jangka pendek, yang saya bakal rekomendasikan adalah pertama, pelajari postingan-postingan kerja yang teman-teman pengen apply. Contoh misalnya teman-teman pengen apply performance atau pengen apply SEO. Pelajari requirement-nya seperti apa. Terus coba cari tahu gimana caranya kita bisa come up dengan requirement sama gitu dengan yang mereka punya. Biasanya kalau misalnya pengalaman kerja belum ada, apa sih mereka butuhin? Apakah mereka perlu kita menguasai sebuah tool? Apakah mereka perlu kita menguasai sebuah teknik dan sebagainya? Itu kita perlu pelajarin, terus lihat job posting dari perusahaan gede ke perusahaan kecil. Jadi kita tahu, oh kira-kira yang dibutuhkan tuh seperti apa sih di pasar. Yang kedua, butuh bikin online presence buat diri sendiri. Minimal kita di-establish sebagai orang yang ngerti digital marketing di spesifik niche yang kita pengen. Jadi pas orang ngecek profil kita, mereka tahu kayak, oh ini selaras dengan profil yang kita kirimkan, CV yang kita kirimkan. Di saat ini nggak mungkin teman-teman bisa establish diri sendiri sebagai expert karena baru mulai, tapi yang bisa diangkat adalah profilnya itu mengundang curiosity orang untuk mempelajari lebih lanjut. Itu yang paling penting. Yang ketiga, saya biasanya personally bakal bikin beberapa jenis CV untuk beberapa role sekaligus. Misalnya kita masih belum tahu nih, oh saya pengennya di mana nih? Misalnya saya pengennya di bagian email atau misalnya kita mau di bagian performance, atau kita mau di bagian social media gitu. Saya bakal bikin CV untuk beberapa versi dan dikirim semuanya itu. Jadi tailor, kayak kita bikin campaign marketing aja, kita tahu audiensnya ini beda-beda, butuh orang yang beda-beda, kita bakal bikin marketing campaign alias CV yang beda-beda juga untuk per masing-masing orang. Nanti kita lihat kita suka bikin CV yang mana, kita lebih pede yang mana sih ngirimnya, dan nanti itu bakal kelihatan juga dari mana yang dipanggil, mana yang dibutuhkan sama pasar. Jadi anggap nih kayak exercise teman-teman dalam melatih kemampuan marketing juga. Itu yang short term. Nah kalau yang long term, teman-teman bisa yang pertama coba networking. Cari teman-teman sejawat yang sesuai dengan industrinya. Misalnya teman-teman di industri agency, ada tuh grup-grup agency yang teman-teman bisa ngobrol. Misalnya teman-teman di industri SEO, ada tuh grupnya. Saya di industri performance, follow tuh akun-akun yang kira-kira ngomongin hal-hal kayak gitu, kenalan dan sebagainya gitu, bikin konten. Jadi kayak orang-orang tuh tahu dengan teman-teman, dan teman-teman juga lebih gampang buat networking di sana. Jadi punya kenalan di industri itu sangat penting dalam teman-teman, terutama baru switch karir, untuk punya informasi insider tentang apa yang terjadi di lapangan, bukan cuma baca berita doang. Yang kedua, yang gak kalah penting, long term itu kita mikir goalnya mau ngapain nih. Karena teman-teman baru switch karir, teman-teman harus sadar bahwa gak mungkin langsung bisa, kalau orang switch karir itu pasti ada fase belajarnya dulu, fase di awal-awal dimana kita jadi entry position dulu. Nah ini kita harus set goal nih, kita mau berapa lama ada di sini, apa yang kita bisa lakukan supaya bisa mencapai posisi yang oke, yang kita targetkan. Nah itu harus dibikin plannya, dan kita harus bikin juga strategi buat kita upskill diri sendiri. Gimana caranya kita catch up ilmu dengan orang-orang yang sudah ada di sana. Apa sih yang harus dibaca, apa sih yang harus didengerin, apa sih yang harus dilakukan, buku apa, podcast apa, siapa konten kreator yang harus kita follow, kita tonton, apa konten yang harus kita bikin. Itu harus kita pelajarin supaya kita bisa kejar ketertinggalan itu, karena ceritanya kita baru switch karir. Jadi dengan semua tips itu teman-teman bisa hopefully bisa dapat kerjaan dengan lebih cepat, tapi juga bisa sustain dalam long termnya. Oke, selanjutnya saya mau share gimana caranya kita bisa membuat atau menciptakan cerita sendiri untuk dapatkan kerjaan atau switch karir dengan lebih cepat. Salah satu caranya adalah dengan punya target khusus dan spesifik kerjaan seperti apa yang kita pengen, dan kita tarik mundur apa yang kita butuhin. Jadi kita kayak semacam reverse engineering. Contoh misalnya kita mau spesialisasi di SEO dan kita pengen kerja di international NGO misalnya. Si SEO international NGO itu kerjaan yang sangat spesifik. Terus kita lihat nih, oh ada beberapa organisasi yang list mereka butuh orang dengan spesifikasi SEO. Misalnya buat, kalau di NGO mungkin kayak crowdfunding, atau misalnya buat branding, atau misalnya buat awareness mereka. Yang bakal saya rekomendasikan adalah dua. Pertama, bikin personal project yang mendeskripsikan hal tersebut. Misalnya di konteks SEO adalah kita bikin sebuah website yang keyword-keyword yang kita pengen target adalah keyword-keyword yang berhubungan dengan NGO itu. Terus kita showcase nih, gue bisa loh bikin project kayak gini yang bisa hasilkan result gitu. Itu biasanya bakal sangat penting dan sangat diconsider buat company, buat organisasi, karena kita sudah ngelakuin kerjaannya dibanding kita cuma kasih tahu kita pernah kerja di mana atau pengalaman kita apa atau kita pernah ikut bootcamp apa. Metode kedua yang bisa dipakai adalah kita kerja di perusahaan yang skalanya jauh lebih kecil tapi dengan scope yang sama. Jadi contoh misalnya kita mau kerja di SEO di international NGO,
kita kerja dulu SEO tapi di lokal NGO yang lebih kecil. Nah dari sana kita bangun case-nya. Jadi ini sebenarnya kita tetap harus bangun case study yang kita punya. Cuman di kasus lokal NGO kita punya real case yang kita harus benerin. Terus teman-teman buktiin nih bisa nggak nge-grow NGO-nya dengan SEO. Nah itu dikumpulin jadiin case yang bagus. Terus itu kayak jadi semacam portofolio teman-teman yang bisa dijual banget. Jadi bangun portofolio itu bukan cuma bangun portofolio pengalaman yang sporadis, tapi dibikin dengan intensi khusus. Kita mau kemana? Langkah selanjutnya, kalau misalnya teman-teman sudah dapat kerjaan dan sebagainya, salah satu kesulitan yang saya suka lihat di orang yang career switching adalah gimana cara mereka stand out. Terutama di industri digital marketing di mana banyak banget orang-orang baru yang masuk ke sana. Hampir fresh graduate sekarang dari jurusan-jurusan yang cukup umum itu pengen masuknya marketing, ujung-ujungnya digital marketing karena pekerjaannya terlihat menyenangkan. Supply banyak banget dari sisi industri. Demand mungkin sekarang lagi turun. Tapi gimana caranya dari sisi teman-teman career switcher itu bisa stand out? Ada beberapa cara buat bisa stand out. Yang pertama adalah menurut saya teman-teman harus punya spesialisasi kalau baru mulai. Nggak bisa bilang teman-teman bisa semuanya. All-rounded marketer itu susah banget buat stand out karena semua orang ngaku mereka bisa semuanya. Kayak saya pribadi dulu, kalau misalnya saya ditanya spesialisasi saya apa, saya bakal bilang analytics sama ads. Over the time saya bakal grow, saya bisa nambah spesialisasi lain kayak saya bisa bikin strategi, saya bisa bikin konten, saya bisa bikin apa gitu. Tapi teman-teman harus punya core-nya. Nah, ini penting karena salah satu common pitfalls-nya atau kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang baru switch career adalah mereka punya semua hal. Jadi ya nggak ada yang dimiliki karena kompetitornya terlalu banyak dan susah buat stand out. Saya bakal prefer orang-orang yang punya kombinasi yang unik. Misalnya let's say email marketing dengan analytics, atau misalnya kayak saya tuh analytics dan advertising tuh sebenarnya cukup common, atau misalnya conversion rate optimization sama content marketing. Nah itu irisan-irisan yang jarang kita lihat, jadi kita mau cari irisan-irisan yang jarang dan kita bisa lebih stand out. Alternatif lain kita juga bisa masukin skill-skill yang komplementer kayak misalnya public speaking, nulis, bikin konten, kita bisa masukin interview orang dan sebagainya. Jadi skill-skill itu bisa komplementer dengan digital marketing yang kalian punya. Yang kedua, sertifikasi. Untuk beberapa industri kayak performance yang industrinya di-drive oleh big tech company kayak Facebook, Google, TikTok, dan lain sebagainya, itu sertifikasi penting karena mereka yang keluarin. Itu menunjukkan karena teman-teman punya tingkat pemahaman yang tinggi terhadap tool yang mereka buat. Di industri performance penting, di industri analytics penting, tapi kalau di cabang digital marketing lain saya jarang ngeliat sertifikasi itu cukup penting karena biasanya sertifikasi itu tergantung siapa yang ngeluarin. Buat di digital marketing, sertifikasi yang lebih diakui itu adalah sertifikasi yang dikeluarin sama big tech company yang emang bisnisnya berkecimpung dengan digital marketing kayak search engine, social media, dan lain sebagainya. Terus yang gak kalah penting adalah kalau menurut saya buat stand out, teman-teman itu bisa stand out dengan punya personal project. Let's say misalnya saya dengan channel YouTube ini, ada orang lain bikin podcast, ada orang lain bikin akun sosial media lainnya yang kayak jadi akun bercanda tapi followernya banyak gitu. Gimana caranya kita bisa memanfaatkan kreativitas yang kita punya itu jadi medium untuk bikin kita stand out. Nah ini salah satu komponen yang dicari sama perusahaan karena mereka butuh orang-orang yang bisa inisiatif dan bisa ngelakuinnya gitu. Jadi kita pasti bakal stand out dibanding orang-orang yang cuma bisa ngeklaim doang tapi dia nggak punya added point lain. Nah jadi dengan semua tips yang saya jabarin tadi banyak banget, itu harapannya teman-teman bisa mendapatkan pekerjaan di digital marketing, switch career dengan lebih gampang dan hopefully lebih sustain. Karena zaman lagi berganti, sekarang serba digital. Hopefully dengan ada industri baru digital marketing yang makin berkembang, teman-teman juga bisa masuk ke sini mendapatkan riding the wave juga, ngelihat arahnya kemana dan bisa jadi profesional yang oke di digital marketing. Ingat, nggak ada kata terlambat buat pindah ke digital marketing. Hanya saja kita perlu lebih cerdik dalam nyusun strategi untuk mengejar ketinggalannya gitu. Jadi video kali ini segitu dulu. Kalau misalnya teman-teman ada komen tambahan atau tips tambahan bisa masukin di kolom komen, saya pasti baca dan balas. Dan kalau misalnya teman-teman suka dengan video ini, tolong like sama subscribe ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai jumpa.